Oke, itu memang sudah direncanakan ya. Jadi nanti kuncinya di diplomasi, kita berharap taruh harapan besar juga kepada Gus Irfan dan juga Anda, Bang Daniel. Sudah ada lagi telepon yang masuk. Siap belanja masalah hari ini ya, Bang? Pasti. Bawa kantong yang besar nih. Langsung aja kita sapa, nih sudah masuk teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa? Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu? Di mana? Saya Ibu Ai. Ibu Ai di mana, Bu? Di Bogor. Ibu Ai di Bogor. Monggo silakan poin pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya terkait dengan biaya. Silakan. Pertanyaannya terkait dengan biaya haji. Pertama, selamat kepada Bung Daniel ya dengan amanah barunya. Kemudian yang kedua tentang biaya haji. Itu kan selalu jadi isu gitu ya, peningkatan dan seterusnya gitu ya. Jadi seperti apa nanti penanganannya dan bagaimana sih menentukan biaya haji itu gitu ya. Itu sebentar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab. Pertanyaannya teknis sekali. Yang jelas penentuannya tentu nanti bersamaan dengan DPR. Jadi tentu DPR punya harapan, kami juga punya harapan supaya bisa meringankan umat Islam itu secara otomatis pasti ingin dilakukan. Pun nanti dengan badan pengelola keuangan haji gitu ya, itu juga akan dibicarakan. Jadi yang jelas DPR dan nanti karena ini masa transisi, Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Haji dan kami tentu akan ingin memastikan bagaimana caranya supaya biaya itu bisa terjangkau ya, terjangkau oleh rakyat kita, terjangkau oleh umat Islam yang akan naik haji. Tapi yang jelas pasti kami di BPH kemudian di DPR tentu berharap yang terbaik ya, dan ada cita-cita seorang Pak Prabowo juga ingin membuat Indonesia Village, betul? Oh iya, betul. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan perkampungan Indonesia di Arab Saudi untuk mempermudah dan punya dampak ekonomi. Itu kan salah satu solusi juga untuk menekan biaya itu kan, Betul. Jadi memang Pak Prabowo ingin melihat haji itu bukan hanya sekedar berhenti sebagai ritual umat Islam setiap tahun, tapi juga ingin melihat dari sisi ekonominya sebagai kekuatan ekonomi umat. Ya, ini yang harus diakselerasi menurut Pak Prabowo. Jadi bagaimana melalui ibadah haji kita juga bisa sekali dayung 1-2 pulau terlewati. Artinya aspek ekonominya itu terkelola dengan baik, termanage dengan baik. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan haji itu menjadi salah satu isu penting ke depan. Bagaimana kemudian dia punya dampak ekonomi, dampak multiplier efek ekonomi terutama untuk umat Islam. Nah, kemudian yang ketiga juga tidak kalah penting dan ini juga jadi diskusi menarik, itu adalah bagaimana haji itu menjadi simbol meningkatkan keadaban budaya bangsa. Maksud saya apa? Dulu orang-orang tua kita itu naik haji, Mbak, dalam proses belajar juga. Dulu Kiai Ahmad Dahlan misalnya, Kiai Hasyim Asy'ari, ketika beliau-beliau ini naik haji, ketika pulang haji itu dapat ilmu yang banyak. Belajar, ada proses pembelajaran. Nah, kita juga harus menjadikan sarana ibadah haji ini sebagai momentum untuk meninggikan keadaban budaya Indonesia, meninggikan nilai-nilai keindonesiaan, bagaimana nilai Islam itu mempengaruhi nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai keadaban masyarakat Indonesia. Ini mungkin, Bang? Apanya itu? Dimungkinkan? Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Oke, dijawabnya nanti tapi ya, Bang ya. Usai jeda saat lagi pemirsa kami ingatkan kepada Anda untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan kami. Kami tampilkan nomor telepon di layar kaca. One on one akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jangan kemana-mana. One on One kembali hadir ke hadapan Anda, pemirsa. Kami ingatkan pada Anda untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan kami. Kami tampilkan nomor teleponnya di layar kaca Anda. Jangan ragu-ragu kemudian untuk menambah dan juga daftar curhatan-curhatan para umat ini kepada Bang Daniel, nanti akan siap dicatat dan juga dicarikan solusinya untuk Anda, pemirsa. Tapi sebelumnya, Bang Daniel, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, karena kalau kita lihat ini memang banyak sekali kemudian fokus masyarakat terkait dengan ibadah haji ini, karena ini kan hajat orang banyak, betul Bang? Ini sudah banyak juga kemudian masyarakat yang udah menyoroti mengenai hal ini. Kita dengarkan terlebih dahulu ya Bang, Viti berikut ini. Ya, itu jangan dipersulit. Satu, jangan dipersulit. Yang kedua ya jangan adanya
calo-calo yang bikin oknum-oknum jadi malas untuk, kan ada banyak kebohongan-kebohongan tuh. Kita udah ibaratnya udah menabung untuk segera, iya jadi persulit macam-macam lah, macam lain nggak taunya uangnya nggak ada, dibawa kabur sama orang tersebut. Nah kalau bisa ya lebih waspadain lagi gitu. Kayaknya itu terlalu lama ya, kan kita nggak tahu umur gimana gitu kan. Kalau bisa mah lebih maju lagi. Kemarin udah 10 tahun kayak terlalu lama, malah sekarang jadi 20 tahun. Ya kan kelamaan atuh Neng, kelamaan ya kan. Coba sekarang kalau misalnya umur 60 tahun daftar, ya kan buru mati, buru meninggal ya kan. Kadang-kadang kan yang umurnya masih muda berangkat, yang udah tua nggak berangkat. Ya kan percuma, menurut saya mah percuma daftar haji kalau sudah 60 tahun. Masyarakat mah to the point bang, gitu lah. Daftar tunggu yang lama gitu kan, katanya udah terlewat lah kalau misalnya udah 60 tahun. Masalah calo juga. Ini apakah sudah kemudian udah masuk dalam kantong belanja masalah seorang Daniel? Oh iya sudah, saya dan Gus Irfan sudah belanja masalah-masalah ini. Terutama tadi yang nomor 2 ya, masalah calo dan segala macam. Kan sedih sekali ya kalau kemudian ada ibu-ibu orang dari desa kemudian sudah nabung sekian tahun, kemudian tiba-tiba gitu harus ya? nyetor di awal kemudian dibawa kabur. Itu kan banyak kejadian-kejadian. Dan sebagian besar mereka umat Islam yang ingin berhaji di Indonesia itu kan berasal dari kampung, bahkan mereka nggak pernah jalan-jalan kemanapun. Satu-satunya perjalanan jauh mereka itu adalah naik haji. Kali pertama mereka naik pesawat juga pas naik haji, gitu. Itu banyak yang begitu. Akhirnya juga kalau kemudian di sana yang banyak tersesat, butuh panduan yang relawan yang banyak, itu fakta, gitu. Artinya mengelola, makanya saya di kepala saya bahkan saya selalu diskusi dengan istri saya, ini kita ngurusin benar-benar rakyat Indonesia yang jangan dimaknai mereka punya uang, tapi karena memang semangatnya itu pengen memenuhi tanggung jawab rukun Islam yang nomor 5 itu sebagai simbol kesempurnaan sebagai muslim. Maka kalau kemudian berkhianat, menipu terhadap cita-cita mereka, itu saya nggak tahu kalau harus seperti apa ya. Jadi yang jelas saya selalu tekankan, saya bersama Gus Irwan, Gus kita mau serius, kita beresin ini, transparansi dan akuntabilitas itu kuncinya. Itu dia, Bang. Kemudian penegakan hukum kuncinya. Jadi jangan pernah main-main dengan cita-cita besar kesempurnaan ibadah seorang muslim. Jadi yang jelas sejak awal nawaitu Gus Irfan, kami sama-sama ingin memastikan bisa melayani umat Islam dengan baik di Indonesia, walaupun kami paham betul nggak gampang. Betul. Dan kenapa ekspektasinya terlalu tinggi, sedangkan kami tahu faktanya seperti apa. Jadi oleh sebab itulah ini sebenarnya adalah komitmen Pak Prabowo agar jamaah haji Indonesia bisa terlayani dengan baik. Tapi tentu di balik itu semuanya kami bekerja di tengah ekspektasi yang sangat tinggi. Ya, karena kemarin saja kita lihat bagaimana penyelenggaraan haji hingga kemudian DPR harus membentuk pansus, Bang. Ya. Saya nggak mau komentar terkait itu karena kan sudah berlalu dan tidak elok kalau kemudian saya mengomentari. Tapi tentu menjadi catatan kan? Oh iya, itu jadi pembelajaran bagi kami dan itu menjadi catatan agar kemudian sesuatu yang dianggap kasus moral hazard itu tidak kemudian terjadi lagi di tahun-tahun ke depan. Kalaupun terjadi harus ada hukuman yang keras dan tegas.